Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah bersama dengan Ketua Pemuda Muslimin Pimpinan Wilayah Sumatera Barat, Ardinal Bandaro Putih. Biasa dalam sehari-hari kami panggil dengan sebutan Ustadz Ardinal ya, Ustadz. Ya. Jadi apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah baik. Bung Khalil gimana? Alhamdulillah baik. Karena sekarang kondisi COVID ya, Ustadz. Jadi kita harus ekstra juga menjaga kesehatan ya, Ustadz. Jadi Ustadz, berbicara soal pemuda muslimin ya, Ustadz. Kan bagi masyarakat kan kebanyakan sudah lebih dulu tahu dengan organisasi-organisasi pemuda yang lain seperti Pemuda Ansor atau Pemuda Muhammadiyah. Nah, sekarang muncul satu lagi organisasi pemuda, itu Pemuda Muslimin. Kan bagi sebagian masyarakat nggak tahu nih, Ustaz, apa sih sebenarnya Pemuda Muslimin? Jadi bisa Ustaz jelaskan dulu nih supaya sama-sama tahu Pemuda Muslimin itu organisasi apa. Terima kasih Bung Khalil. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini kita bisa berbincang dan berbicara tentang pemuda muslimin. Ini mungkin pembicaraan yang kedua. Kalau dulu di Palanta Rangmudo pernah juga kita bicara tentang pemuda muslimin ini. Yes, dan mudah-mudahan ini semakin memberikan informasi kepada masyarakat, kepada siapa saja yang menyaksikan video ini nantinya lebih jelas mendapatkan gambaran utuh tentang pemuda muslimin. Yes. Bang, kita akui bahwa pemuda muslim ini mungkin barangkali termasuk agak baru didengar oleh masyarakat, khususnya di Sumatera Barat. Karena memang kita baru hadir 4 tahun, lebih kurang 4 tahun. Jadi kira-kira kita hadir kembali di Sumatera Barat tahun 2016. Nah, akan tetapi sebetulnya Pemuda Muslim ini adalah organisasi pemuda yang pertama. Pemuda Muslim ini adalah pertama organisasi pemuda Islam yang pertama. Lahirnya itu sebetulnya di tanggal 25 November 1928, tepatnya itu sekitar 1 bulan setelah terjadinya Sumpah Pemuda. Dan salah satu pendirinya dari Pemuda Muslimin Indonesia itu adalah Haji Agus Salim, yang dikenal sebagai The Grand Old Man, yang diberikan gelar oleh Insinyur Soekarno, orang kita di Koto Gadang, Menteri Luar Negeri pertama. Dan organisasi ini merupakan sayap dari Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Cokro, host Cokro Aminoto. Dan karena mungkin sejarah ini panjang, kita ringkas saja. Karena kan Syarikat Islam ini termasuk organisasi yang sedikit ya dalam tanda petik idealis ya. Jadi ketika di masa Orde Baru tahun 1972, Presiden Soeharto ketika itu, atau pemerintahan Orde Baru ketika itu, ingin mengutamakan soal stabilitas politik. Dan ada waktu itu untuk pembangunan ekonomi, stabilitas politik adalah diutamakan supaya program itu berjalan. Pemerintah Orde Baru, Presiden Soeharto melaksanakan fusi partai politik. Artinya partai politik yang banyak itu setelah pemilu 1971 itu digabung. Dari kelompok partai nasionalis digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian partai yang bercirikan Islam digabung ke Partai Persatuan Pembangunan. Awalnya Syarikat Islam waktu itu dalam bentuk partai
II, Partai Syarikat Islam Indonesia, menolak untuk dilakukan fusi. Dan ketika itu memang begitu dinamikanya. Terakhir itu di waktu di Majelis Tahkim di Majalaya, atau Majelis Tahkim itu adalah semacam kongres PSII. PSII itu disusupi, kemudian pecah, maka waktu itu jadilah dua versi, ya versi Orde Baru dalam tanda petik, kemudian versi yang terahnya itu masih menyambung kepada Cokro Aminoto, walaupun kedua-duanya orangnya itu juga gitu, tapi berdasarkan kepentingan politik. Nah, sehingga dua-duanya ini di zaman Orde Baru juga tidak berkembang. Satu sisi, yang satu ini pecah, yang kita juga tidak pecah, tapi tidak diberi gerak ruang untuk bergerak, termasuklah itu kepada seluruh sayapnya. Jadi pemuda muslimin, SEMI, kemudian ya ada sayap-sayap lain, SEPMI dan seterusnya. Dan lebih cenderung bergerak di bawah tanah. Artinya di bawah tanah karena memang ini kan dianggap di masa Orde Baru organisasi ini organisasi yang membandel, dan itu harus diredam gitu ya. Dan baru kembali angin perubahan itu muncul setelah reformasi. Jadi selama Orde Baru itu hanya tinggal lagi terakhir tuh 3 provinsi, 3 wilayah, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan. Dan baru kembali bangkit di 2009, maka terpilihlah Haji Muhtadin Sabili namanya sebagai ketum pemuda muslimin ini di pusat, yang disebut dengan pimpinan besar PB. Nah, dan artinya kebangkitan ini baru kembali sekitar ya 2009, berarti sekitar 10 tahun atau 11 tahun lah dari sekarang. Dan itulah sebabnya kenapa kita tidak terdengar, karena memang di masa Orde Baru itu hilang, kemudian juga baru muncul di 2009. Dan itu tentu ini perlu pengenalan kembali organisasi ini. Begitu juga dengan Syarikat Islam, itu juga tidak, kalau di Sumatera Barat banyak juga lagi orang yang tidak kenal lagi. Walaupun sebetulnya di dalam tubuh Syarikat Islam itu sendiri itu lebih banyak orang Sumatera Barat atau orang Minang yang menggerakkan itu. Kalau misalnya disebut dengan Dwi Tunggal, Haji Agus Salim dengan Cokro Aminoto, tapi ada di situ juga Abdul Muiz, orang Sungai Pua, yang jadi tokoh penting di Syarikat Islam. Terakhir itu hasil kongres atau Majelis Tahkim di Majalaya itu wakil presiden Lajnah Tanfiziyah kalau saya tidak salah, itu juga orang Sumatera Barat, Kiai Haji Firdaus AN. Banyak sekali orang kita sebetulnya yang orang Minang yang ada di Syarikat Islam itu. Nah, itulah kira-kira kenapa tidak populer atau tidak terdengar seperti pemuda Muhammadiyah dan Ansor itu. Tapi sedikit demi sedikit pemuda muslimin ini kembali eksis dan kembali dikenal gitu. Jadi kan kita garis bawahi ya, pemuda muslimin ini bukan organisasi baru, tapi organisasi lama yang terdengar kembali. Habis itu tadi Ustadz bilang juga pendirinya itu orang kita, orang Sumatera Barat. Jadi kalau ditelusuri Ustadz, ada nggak jejak pemuda muslimin sebelum 2016 kembali nih? Sebelumnya ada nggak jejak orang, misalnya pengurus pemuda muslimin kah atau anggota pemuda muslimin yang bisa berbagi cerita sama Ustadz yang baru membawa kembali dengan bagaimana perjuangan dulu? Kalau ada mungkin ada ya, tapi sampai hari ini kita belum bertemu. Kalau ada mungkin. Ya begitu juga dengan anggota Syarikat Islam. Ya, basis-basis Syarikat Islam itu banyak. Salah satunya di Ampe Angke. Ya, Ampe Angke itu salah satu basis dulu dari Syarikat Islam. Tapi memang ya agak sulit untuk
untuk melacak kembali, karena memang tidak ada catatan-catatan tertentu ya. Dan tapi kita berharap mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan ketemu kembali dengan tokoh-tokoh lama yang menggerakkan Syarikat Islam ini. Siapa tahu dilihatnya video ini kan. Gitu ya, kita ketemu lagi gitu ya. Jadi sama seperti berarti pemuda muslimin sama seperti pemuda Ansor yang sayap dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sayap dari Muhammadiyah, pemuda muslimin adalah sayap dari Syarikat Islam. Jadi kalau kalau misalnya pemuda Ansor kan punya juga gaya tujuannya tersendiri gitu kan, atau gaya pergerakan tersendiri, Muhammadiyah juga gitu. Kalau pemuda muslimin ini gimana Ustaz? Apakah dia hanya seandainya Syarikat Islam itu ya sebagai organisasi induk ingin pemuda muslimin ini mencalurkan ide nilai-nilai Syarikat Islam itu ke khusus pemudanya, atau memang dibuat ini ada tujuan lain di samping untuk menyebarkan nilai-nilai dari Syarikat Islam? Di dalam PDRT kita tidak menyebutnya dengan anggaran dasar, tapi peraturan dasar. Tujuan dari pemuda muslimin itu adalah untuk menjalankan Islam sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya. Nah, sebagai anak atau sayap dari Syarikat Islam itu sendiri, Syarikat Islam Indonesia, tentu tujuan organisasi ini adalah bagaimana melahirkan, bagaimana mewujudkan cita-cita dari Syarikat Islam itu sendiri dan apa yang bisa dilakukan oleh pemuda muslimin. Nah, tentu secara program aksi itu akan berbeda, tapi tujuan tentu sama, karena pemuda muslimin itu juga menjadi anggota dari Syarikat Islam. Dan tentu Syarikat Islam Indonesia, dan tentu saja yang harus dituju adalah cita-cita dari organisasi induk itu sendiri. Tapi dalam bentuk program tentu dia lebih fokus kepada pembinaan dari generasi muda yang berada di dalam sayap pemuda muslimin. Nah, tentu saja di dalam Majelis Syura, kalau di di pemuda muslimin atau kongres pemudanya akan dirumuskan program-program dan kemudian diturunkan ke wilayah, diturunkan ke cabang, ke anak cabang dan ranting. Tapi yang jelas tentu yang akan dicapai itu adalah apa yang dicita-citakan oleh Syarikat Islam sendiri. Secara umum sejak dulu tidak berubah. Artinya yang ingin dicapai oleh pemuda yang ingin dicapai dalam Syarikat Islam itu namanya adalah program azas. Inilah yang ingin dicapai. Yang pertama adalah persatuan dalam umat. Nah, kita selama ini kan terlalu kita umat Islam ini kan terpecah-pecah karena kepentingan politik. Nah, kita mendorong ini ya, mulai mungkin kalau di versi pemuda muslimin, bagaimana ada kesatuan visi lah di antara pemuda ini. Kalau saya yang tua-tua sudah pecah-pecah begitu ya, kalau mungkin tidak bisa diakurkan, ya sudah, kita yang melanjutkan ini jangan pecah-pecah. Mari kita persempit jurang perbedaan itu. Dan bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa menang kalau kondisi kita selalu terpecah-pecah. Ya, kalaupun kita menyebut kita ini adalah mayoritas, ya selamanya kita akan menjadi minoritas ketika kita terpecah-pecah. Karena kalau kita terpecah-pecah, maka kita kan tidak akan kuat. Nah, untuk mencapai kekuatan itu ya memang harus ada di antara kita, jadi ada mewujudkan persatuan umat itu. Nah, kemudian yang kedua, tujuan dari Syarikat Islam itu adalah mencapai kemerdekaan umat. Artinya adalah bahwa umat ini harus berdaulat. Ya, dia tidak tidak menggantungkan nasibnya kepada
kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dari berdaulat. Nah, itu mungkin secara ringkas saja. Kemudian yang ketiga adalah sifat negara dan pemerintahan. Jadi itu tujuan dari syarikat Islam, itu sifat negara dan pemerintahan, dan dari sifat negara dan pemerintahan adalah bagaimana kita yang kita tuju itu adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang mengangkat harkat dan martabat daripada manusia itu sendiri. Dan kemudian yang keempat itu adalah persoalan ekonomi, atau disebut di dalam program asas itu penghidupan ekonomi. Kemudian yang kelima itu adalah kita persamaan derajat di dalam dalam hukum, bahwa semua kita ini sama di hadapan hukum. Kemudian yang terakhir itu adalah kemerdekaan sejati. Nah, kurang lebihnya begitu gitu. Tapi kalau untuk lebih dalamnya nanti akan kita akan dibicarakan ketika semua orang masuk ke dalam syarikat Islam ini, nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi gitu. Kira-kira secara umum begitu gitu. Jadi itu kan tadi tujuan dari syarikat Islam. Kalau untuk Ustadz sendiri nih, semenjak Ustadz membawa pemuda muslimin dari tahun 2016 tadi nggak salah saya, tentu kan Ustadz punya tujuan tersendiri. Samping menyebarkan syarikat Islam, tentu ada harapan Ustadz tersendiri. Kalau menurut Ustadz, dari harapan Ustadz ingin mengemban ini itu apa? Motifnya itu apa? Gini, saya itu lahir di tahun 70-an. Ya. Artinya mendapatkan masa Orde Baru, mendapatkan presiden itu, dari 7 presiden itu dapat 6 presiden, yang tidak dapat itu kan cuman Soekarno. Dari Soeharto sampai sekarang. Kemudian saya juga punya ketertarikan, agak ada interest ke politik. Dan dibesarkan dalam kultur Minangkabau, kemudian dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang Islami, saya merasakan bahwa kenapa ya kita umat Islam ini tidak pernah menjadi tuan di negeri kita sendiri. Kenapa ya kita yang paling miskin itu kita? Kenapa kita jadi minoritas? Nah, apa yang diinginkan ketika membawa pemuda muslimin ini selain daripada cita-cita ini? Keinginan saya cuma satu, bahwa ada generasi-generasi berikutnya yang akan memperjuangkan ini. Ya, kalau misalnya kita dalam segi kuantitas kita banyak, tapi yang mau berjuang untuk ini, menegakkan keadilan, mendidik para generasi penerus dalam tanda petik, memiliki ideologi yang jelas, tidak bergeser dari pragmatis, tidak yang sekarang ini kita lihat dalam tanda petik juga ini, saya mohon maaf, ada yang pragmatis, berlaku hedon, dan kehilangan tanggung jawab, kehilangan kepedulian. Ini sebetulnya yang terjadi hari ini. Gitu. Kalau ditanya, apa keinginan? Tidak ada. Keinginan cuma satu. Kalau seandainya nanti semua yang saya lakukan ini, yang segera akan ini, mendapatkan ridha dari Allah, dicatat sebagai sebuah amal saleh, tidak lebih tidak kurang. Tidak pernah juga mimpi bahwa besok mungkin akan menjadikan ini sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Tidak. Karena saya memahami betul, ya semakin lama mempelajari dan terus menerus gitu, bahwa setiap generasi itu ada masanya. Tapi kalau suatu saat nanti takdir Allah berkehendak yang lain, itu bukan karena
mau memanfaatkan ini untuk kepentingan, tapi ini adalah hanya untuk kepentingan umat. Berarti Gitu. karena berangkat dari keresahan tadi ya. Iya, artinya betul-betul apa ya? Kenyataannya begitu ya, yang saya alami itu begitu gitu. Dan dalam pergaulan dengan anak-anak muda kita melihat itu. Hari ini kan mulai kehilangan. Misalnya, coba aja lah kita lihat, semangat gotong royong itu juga sudah hilang. Semangat kebersamaan itu juga sudah hilang. Kan gitu. Jadi dari situlah mungkin kita memulai gitu ya. Kalau kita bicara soal ideologi mungkin terlalu panjang lah ya, kita bicara di sini gitu. Kira-kira begitulah gitu. Tadi sebenarnya saya mau menyinggung soal politik nih, tapi karena Ustaz dulu memulai dari tadi sempat bilang politik ya Ustaz ya. Jadi kalau saya perhatikan belakangan ya Ustaz, belakangan pemuda muslimin ini agak unik ya Ustaz. Agak unik. Kenapa? Kan sekarang sedang rame ya, sudah mulai tercium tuh aroma pilkada serentak 2020. Pemuda muslimin bahkan sebelum KPU menetapkan pasangan calon, pemuda muslimin tuh sudah lebih dulu membuat video-video yang diposting di Facebook ya kan, dibagikan dari kader-kader soal politik. Jadi kenapa pemuda muslimin, padahal selama ini kalau kita tahu kan organisasi pemuda jarang sekali loh bersentuhan dengan politik ya. Pemuda muslimin kenapa ikut-ikutan politik? Apakah ada motif nih di balik ikut politik? Kalau bicara motif tentu ada. Ya. Tentu ada. Bagaimanapun semua yang ada di dalam kehidupan kita ini, semua itu kan lahir atas keputusan-keputusan politik. Mulai dari garam di dapur, listrik, air, transportasi, kehidupan kita ini diputuskan oleh kebijakan-kebijakan politik. Karena kan tentu ada motif, sudah pasti. Nah, tapi motif kita itu adalah bagaimana kita membangun bahwa kebijakan-kebijakan itu kita dorong lahir berpihak untuk umat ini, untuk rakyat. Bagaimana kita ingin melihat bahwa rakyat ini sejahtera. Pemerintah itu betul-betul memikirkan rakyat ini. Yang selalu miskin itu adalah petani. Selalu miskin. Sementara PDRB dari semua, ya kalau kita khusus Sumatera Barat kan sektor terbesarnya itu sumbangannya adalah dari pertanian. Tapi nyatanya petani itu kan tidak difikirkan. Nyatanya begitu. Persoalan petani itu mulai dari sebelum masa tanam, dalam masa tanam, dan pasca panen. Banyak persoalan, belum lagi hal dalam soal pendidikan. Ketidakadilan dari sistem pendidikan itu sendiri gitu ya. Biaya pendidikan yang mahal dan seterusnya. Nah, motif kita itu. Lalu kenapa pemuda muslimin ikut dalam persoalan dukung-mendukung? Kan begitu. Iya. Loh, berpolitik itu kan hak semua warga negara. Jangankan lembaga, orang pun juga boleh berpolitik. Nah, kita memang bukan partai politik, tapi kita berpolitik. Nah, kepentingan politik kita kembali kepada itu. Kita ingin membangun sebuah tradisi baru, mungkin baru juga sih, tidak lah ya, tapi sesuatu yang baru, bahwa selama ini kesannya adalah tidak ada yang berani bersikap dari, mohon maaf, organisasi-organisasi. Karena memang ada kepentingan-kepentingan di situ. Tidak berani untuk berisiko. Misalkan saya mendukung, pemuda muslimin mendukung calon ini. Kalau kita dukung ini, si A, kalau dia kalah, nanti si B yang menang, itu tidak memberikan kesempatan kepada kita
mempersulit kita misalnya, atau tidak mau ngasih bantuan kepada kita, kan begitu mungkin gitu ya. Bagi kita itu tidak penting. Toh juga kita bergerak selama ini mandiri. Kalau kita dikasih bantuan kita terima, dan kita harus menunjukkan bahwa kita juga harus mengajarkan bahwa kita perlu bertanggung jawab. Bahwa tanggung jawab itu bukan hanya sekedar untuk mendorong si A ini misalnya jadi, lalu bukan itu. Kita juga akan bertanggung jawab. Karena kita ikut mendukung. Bagaimanapun juga, kalau kita bicara, kalau di bawah apa ya, di bawah apa ya kalau sebutnya ya, kalau ternyata dia salah nanti, kita kan juga harus bertanggung jawab karena sudah mendukung gitu ya. Nah gitu, jadi itu kalau bicara motif, itu motif. Nah ada motif kita itu, jadi kita ingin betul-betul melihat bahwa pemuda yang bergabung di Pemuda Muslim ini adalah pemuda yang punya rasa tanggung jawab untuk mendidik rakyat, bahwa kita sudah punya pilihan-pilihan itu tidak masalah gitu. Kayak gitu. Ini yang menarik nih, Ustaz. Kenapa harus dari ormas? Kalau misalnya tadi pemuda muslim kan bukan organisasi politik, tapi kan banyak bahas soal politik ya kan. Kenapa tidak abai lah soal politik? Kenapa tidak bentuk saja partai misalnya? Kan dulu 2019 PSI partainya anak muda, ya kan? Karena mereka partai, mereka punya kesempatan untuk ikut di dalam pusaran politik. Partai Gelora, Partai Baru juga ikut mengusung calon dan saya rasa itu lebih didengar. Kenapa harus ormas? Kenapa nggak partai saja? Ini menariknya, ya. Kan anak muda itu suka tantangan. Jadi kalau misalnya, kenapa tidak jadi partai politik saja? Ya. Next PSII itu akan hidup kembali, Partai Syarikat Islam Indonesia. Partai Syarikat Islam Indonesia itu akan hidup lagi, karena itu adalah amanah di Majelis Tahkim, amanah yang harus tapi wallahu a'lam bishawab, saya juga tidak tahu entah kapan itu akan hidup, tapi ini mungkin dalam proses lah gitu ya. Next. Nah, lalu ya kenapa harus dukung? Pertanyaannya, apa yang salah kalau kita ikut mendukung? Tapi kan misalnya kalau seandainya partai kan lebih jelas mendukung, setelah dukung ikut di dalam pusaran pemerintahan itu. Kalau misalnya ormas mendukung, sudah dukung ya sudah lihat dari luar gitu. Ya nggak apa-apa. Kita kan yang penting bagi kita itu adalah kita mendukung itu kan ada komitmen moral. Ada komitmen moral dengan kandidat. Kita tidak mendukung si Anu langsung mendukung si Anu gitu ya. Kita juga tidak akan mendukung, artinya ini kan kesannya akan jadi pragmatis nih. Dilihat di sini ada calon yang terkuat, lalu pemuda muslimin mendukung di situ misalnya. Enggak. Belum tentu juga semua kandidat yang kita dukung itu adalah dalam tanda petik kandidat yang terkuat dari setiap daerah. Tapi sebelum itu kita punya komitmen ya dengan kepala daerah yang akan kita dukung itu. Bagi kita, kenapa kita ingin mendukung itu adalah bagaimana pikiran, ide dan gagasan yang kita miliki itu masuk, diterima. Itu kalau kita juga tidak menjadi pelaksana atau bahagian di dalam lingkaran itu, ya enggak masalah. Yang penting kan ide, pikiran dan gagasan kita itu sama, cita-cita yang kita perjuangkan itu dieksekusi, diterima dan dilaksanakan. Walaupun itu misalnya kita punya harapan itu ada 10, jangankan 10 ke 10-an, yang 10-nya sudah hebat. Setengah saja kita sudah ini. Daripada tidak sama sekali, daripada kita Seandainya tidak sama sekali, kembali gini, kita kan punya komitmen moral.
ya, Iya. kita kan bisa ngomong. Lalu kemudian dia mungkin ya sudah kita tahu ternyata memang kita salah, memang kita mendukung orang yang tidak tepat janji. Tidak tepat janji. Toh urusan kita sudah selesai, kita sudah ingatkan. Ini loh janjinya. Kenapa tidak di ini? Nah, itu selebihnya adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kita lagi. Gitu aja. Apa satu lagi nih, Sat. Yang terbaru ya, yang saya juga ikutin. Yang terbaru si Junjung. Iya. Si Junjung mulai mendeklarasikan pilihan calon, kalau nggak salah itu ke paslon nomor 3. Apakah ya hanya si Junjung? Apakah juga akan menyusul nanti daerah-daerah lain? Di Sumatera ada 11 kabupaten, 2 kota juga ikut mengusung atau ikut mendukung, atau hanya si Junjung saja? Atau mungkin di gubernur PW juga ikut mendukung? Itu gimana bisa? Memang yang pertama itu kita memulai dari Kabupaten Sijunjung. Tetapi keputusan soal mendukung atau terlibat di pilkada ini adalah sebuah hasil keputusan di dalam konferensi besar wilayah pemuda muslimin yang diadakan di bulan sebelum Agustus ya, Juli, bukan? Juli. Oh ya, pokoknya kemarin saya lupa. Dan salah satu keputusannya itu. Dan di dalam proses itu kita sudah melakukan mulai dari proses itu dan semuanya ini kita serahkan kepada cabang. Dan cabang kita minta untuk mengkaji ini, dan kemudian tentu terjadi diskusi yang alot. Nah, kenapa kita mulai dari Sijunjung? Karena Sijunjung yang pertama kali paling siap dengan ini, dan memang terjadi kajian-kajian yang mendalam dari kita di Sijunjung, dan kemudian terdapat komitmen moral antara kandidat. Nah, walaupun sebetulnya kalau mungkin orang melihat sepintas menilai bahwa ini ada mendukung ke calon ini agak pragmatis. Tidak. Kita tidak ada perjanjian apa-apa, tidak ada bentuk uang, tidak ada bentuk apa-apa. Dan toh pun kita akan membantu dalam mengkampanyekan dan seterusnya, kita juga tidak minta biaya operasional dan segala macam. Kita akan bergerak. Kalaupun dibantu untuk biaya operasional itu cerita lain. Tapi kita tidak mengajukan proposal untuk itu, tidak. Nah, semua calon yang ada di Sijunjung itu atau di seluruh Sumatera Barat ini yang maju itu adalah calon-calon yang sudah melalui tahapan seleksi dari partai politik. Tentu artinya di situ calon yang maju itu adalah sudah menjadi calon-calon yang terbaik. Karena sudah melalui tahapan seleksi. Kita yakin dan percaya juga bahwa partai politik tidak gegabah untuk memberikan rekomendasi bagi calon yang diusung. Tentu di situ ada penilaian. Dan semua calon-calon itu adalah calon-calon terbaik. Dan sudah diterima di KPU. Hari ini pun sudah keluar nomor calon gitu ya. Bagi kita ini adalah hal yang paling sulit untuk menentukan dukungan itu, karena ini pilihannya adalah yang terbaik. Ini terbaik semua. Ini ada orang-orang terbaik yang memiliki sumber daya, kemampuan, punya pengalaman. Taruhlah misalnya kita buat gubernur misalnya, di gubernur dulu kita misalnya kan. Semua calon yang ada orang yang sudah mengabdi, track recordnya sudah jelas. Ya, Nasrul Abid, Pak Mulyadi,
kemudian Ustadz Mahyildi, kemudian Kapolda. Itu kan semuanya semua orang-orang yang sudah sudah berkiprah. Tetapi tentu kita punya alat ukur sendiri untuk menentukan dukungan itu. Tentu saja adalah bagaimana bertemunya ide, pikiran, dan gagasan. Dan itu tidak hanya sampai di situ. Bagaimana juga ada terbangun komitmen moral antara kita pemuda muslimin dengan kandidat yang didukung. Nah, apakah kita akan mendukung di 13 daerah tingkat 2, 11 kabupaten dan 2 kota dan juga gubernur? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Berarti tidak mutlak harus mendukung. Tidak mutlak harus mendukung. Loh, kalau misalnya pun ada kita komunikasinya tidak terbangun, tidak terjalin, ya kan? Bagaimana kita mendukung? Kan gitu ya. Ini bisa diperjelas, maksud tidak terjalin ini gimana nih? Ya, tentu kita punya kepentingan, kandidat juga punya kepentingan. Dan dalam tanda petik kepentingan kita tadi itu adalah politik keumatan. Toh kalau kita misalnya dianggap bukan sesuatu yang penting, itu tidak. Kita sudah menjalin semua, ya, ke semua calon itu kita sudah membangun komunikasi, ya, lewat tim suksesnya dan segala macam. Ada yang kita sudah bertemu, kita bercerita panjang, kandidat juga sudah bercerita panjang, dan sebelum-sebelumnya kita juga pernah lewat Pelanta kita juga melakukan dialog misalnya. Dan makanya itu kita kan ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Nah, dan itu juga tergantung nanti dengan infrastruktur yang kita miliki di daerah yang kita dukung itu. Nah, sampai hari ini memang ada pertanyaan juga, bagaimana dengan provinsi, gubernur? Karena kita kan sudah ada di 14 kabupaten kota. Jawabannya begitu lagi. Kita sudah melihat dan ada mungkin kita akan mendukung. Mungkin juga tidak, gitu. Jadi tadi Ustadz bilang ketika ikut mendukung maka ada tanggung jawab moral. Kalau saya nggak mendukung, Ustadz, pemuda muslimin kan tidak, apakah masih punya tanggung jawab moral? Oh iya, kalau kita tidak mendukung, kita akan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pilkada ini penting. Pilihlah calon-calon itu yang betul-betul memberikan komitmen yang jelas terhadap keberpihakannya kepada rakyat, pada mereka. Gitu. Jelas, petani, lihat, kalau kita lihat ini, petani itu coba lihat, mana sih yang punya komitmen yang jelas terhadap pertanian. Pendidikan misalnya, orang lihat mana yang punya komitmen yang jelas tentang pendidikan. Jangan lagi memilih kepala daerah yang mengutamakan pembangunan infrastruktur yang tidak ada gunanya secara tanda petik ya, langsung hanya proyek mega mercusuar gitu ya, yang tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri gitu. Kita akan berikan penyadaran begitu. Kita akan mengkampanyekan itu, tanggung jawab kita. Supaya kita juga dapat pemimpin yang punya kualitas yang lebih baik. Gitu. Karena bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri keterpilihan seseorang itu kan bukan hanya banyak faktor yang mempengaruhi. Apalagi sekarang kita lihat bahwa politik uang, politik itu kan sebetulnya sangat mempengaruhi orang terpilih. Belum tentu juga orang yang terpilih itu karena kesadaran rakyat untuk memilih, tapi karena ada iming-iming sesaat, karena beras 5 kilo kah, karena uang sejumlah sekian puluh ribu, bukan 10.000, ratus ribu gitu ya. Kan masyarakat memilih, coba saja gitu. Kaidah kita kan begini, barang siapa yang menerima sogok, barang siapa yang menyogok atau yang menerima sogok, kedua-duanya masuk neraka. Kalau masa rakyat ini dididik begitu,
ya negeri ini kan tidak akan aman-aman terus. Ya masuk neraka rakyat. Iya, artinya kita akan begini tidak berubah. Karena itulah ketika umat Islam ini harus dikembalikan lagi kepada kemurnian tauhid itu. Inilah landasan perjuangan kita itu semurni-murni tauhid kalau di syariat Islam. Menanamkan keyakinan itu bahwa Islam itu membawa kepada keselamatan. Jadi jangan dilanggar. Jangan dilanggar gitu. Nah, kita punya tanggung jawab itu. Menyadarkan umat. Jangan mau disogok. Jangan mau dibeli suaranya. Gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Kembali lagi soal apa? Jika seandainya ikut mendukung nih. Kita bicara soal apa? Keuntungan, manfaat. Pasti kan setiap orang melakukan sesuatu itu tentu menghitungkan manfaat dan ruginya. Ini kita bicara bagi pemuda muslimin ya, saya bukan. Tadi kan kita udah bicara soal masyarakat. Jadi bagi pemuda muslimin, jika seandainya ikut mendukung, manfaatnya apa bagi pemuda muslimin? Pertama, pikiran, ide dan gagasan kita berarti bisa tersampaikan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentu saja karena kita kan bukan pemerintah, walaupun kita punya pikiran dan gagasan dan ide, sebagaimanapun kita tulis di dalam tulisan-tulisan kita, dari media-media yang kita miliki, itu kan belum tentu didengar, belum tentu juga akan dieksekusi. Tapi setidaknya ketika kita sudah berkontribusi di situ, maka ide-ide ini, pikiran kita setidak-tidaknya bisa direalisasikan, yang kepentingannya adalah kembali lagi kepada kepentingan umat. Misalkan ini salah satu, ya kan tidak banyak lagi remaja masjid ini yang hidup. Masjid-masjid kita tidak punya remaja masjid, misalkan ini yang kecil saja ini. Bagaimana memberi menghidupkan kembali semacam pelatihan kepemimpinan terhadap remaja, pemuda, kan seperti itu. Ini hal-hal yang kecil aja, yang kecil gitu. Bagaimana misalnya dalam sistem ekonomi, bagaimana kita bisa mendorong masjid menjadi sebagai pusat perekonomian bagi masyarakat sekitarnya. Tidak ada lagi riba, kan begitu. Kita punya pikiran-pikiran tentang itu yang tidak rumit dan bisa memberdayakan orang yang ada di sekitar sana, ya kan? Nah, ini keuntungan kita ketika mendukung. Kalau kita tidak mendukung, bagaimana? Kalau bisa menang gitu ya, kalau menang, kan itu bisa kita sampaikan, gitu. Kembali lagi tadi, akhirnya kan pemuda muslimin ingin ide dan gagasannya itu berdampak atau bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa tidak pemuda muslimin saja yang turun? Kenapa harus perantara? Gini, kita punya resources yang terbatas. Artinya dalam melaksanakan itu butuh dana, butuh sumber daya, banyak lagi yang lain. Kan lebih gampang pemerintah yang mengeksekusi daripada kita. Ya kan? Iya. Nah, karena itu penting. Ya maksud saya itu kenapa nggak pemuda muslimin saja atau kader dari pemuda muslimin yang ikut serta untuk jadi bagian dari pemerintahan itu tadi. Next, kita kan baru 4 tahun Bung Khalil. Insya Allah lah nanti akan ada pemuda muslimin. Suatu saat nanti juga kader pemuda muslim ini jadi bupati atau jadi wali kota. Insya Allah nanti kita syarikat Islam, insya Allah. Tapi kalau sekarang belum bisa. Gitu. Jadi sedang meniti jalan. Meniti jalan. Kita buka dulu lah jalannya. Gitu. Oke, udah mulai cerah nih pandangan saya soal. Sebelumnya kan saya sedikit melihat ketika partai ormas atau pemudaan ikut pusara politik, ya ternyata pemuda muslimin punya tujuan lain, ya. Punya ada yang penting utama itu bagi masyarakat. Jadi kalau seandainya nih kan tadi boleh ikut mendukung atau tidak mendukung. Jika seandainya ikut mendukung dan ternyata yang didukung tidak amanah,
tidak tepat janji. Bagaimana cara pemuda muslimin untuk menagih atau untuk mengingatkan apa yang didukung tersebut? Karena selama ini, kalau mohon maaf ya Ustaz, kalau tersinggung, ormas itu identik ketika mengkritisi kebijakan karena bukan bagian dari pemerintahan, hanya turun ke lapangan, aksi, demo segala macam. Pemuda muslimin akan ikut cara seperti itu atau punya cara lain untuk menyadarkan atau untuk mengingatkan bahwa ada nih janji yang belum tunaikan untuk masyarakat. Pertama kita akan mengingatkan. Ya. Akan mengingatkan. Dan ya kalau misalnya kepala daerah itu tidak mendengar kita, tidak mau mendengar kita, mungkin karena sudah dianggap kita tidak penting atau tidak perlu, kita tidak ada persoalan, tapi kita ingatkan. Kemudian yang kedua, ketika juga masih tinggi, kita akan mengumumkan secara terbuka bahwa kita tidak lagi akan bertanggung jawab atas apa dukungan yang kita berikan, karena 1, 2, 3, 4 kita sudah bicarakan ini, apa yang kita perjuangkan, kita sampaikan itu sudah, kita akan yang pertama sekali untuk mengkritisi. Bukan berarti ketika pemerintahan mendukung sepenuhnya, yang jelek-jelek disimpan, enggak, berarti yang jelek pasti dikritisi. Oh iyalah, tugas kita. Karena ketika kita mendukung, di situ kan ada soal tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab kita, karena kita sudah menjadi bahagian dari dirinya sendiri. Kecuali kalau dia menganggap bahwa kita ini tidak bahagian dari dia, kita bertanggung jawab sampai selesai. Ketika dianggap sebagai bagian. Sebagai bagian, tapi kalau kita nggak dianggap lagi sebagai bagian, ya sudah, kita sampaikan bahwa kita tidak lagi bahagian dari dia. Karena dia mungkin janji. Dia pungkiri itu. Karena tidak berkomitmen. Kan sebelum itu kan kita mendukung itu kan ada komitmen moral. Kami kita mau mendukung Abangda, Kakanda, Bapak. Ini yang kita sodorkan. Kita ingin ini 1, 2, 3, 4 program yang ingin kita diadopsi. Gitu. Dengan kontrak politik? Kontrak politik itu tertulis. Berarti pemuda muslimin ingin ya, ingin benar-benar sampai ya. Iya, kita ingin itu gitu ya. Jadi bahwa negeri ini kan sebetulnya tidak bisa dibangun sendiri, tidak bisa seluruhnya itu lewat pemerintah. Dia juga butuh tangan, ya kan? Iya. Butuh tangan lain gitu ya. Apa yang dilakukan? Bagaimana mau pemerintah itu mampu menggerakkan stakeholder ikut terlibat dalam pembangunan itu. Dan sebetulnya di dalam pembukaan undang-undang dasar itu kan tujuan negara itu kan 1, mencerdaskan kehidupan bangsa. 2, kesejahteraan. Iya kan? Nah, kita ingin pemerintah ini besok itu adalah bicara kesejahteraan, bicara sumber daya manusia. Kalau kita urai sebetulnya pembangunan sumber daya manusia kita itu banyak masalahnya. Jadi lihat aja lah data BPS yang data pemerintah sendiri gitu. Soal sumber daya manusia. Sementara kita sudah berada di situasi persaingan global yang luar biasa. Luar biasa gitu. Nah, tahun ini saja kita masih Sumatera Barat, orang pemudanya umur 16 sampai 30 tahun di dalam data BPS itu pembangunannya itu masih ada 6,93% itu tidak tamat SD. Coba bayangkan. 2000 di era globalisasi tidak tamat SD ya? Iya, dalam era begini. Dan ada sekian berapa ya? 11, sekian itu hanya sampai SMP. Bayangkan. Jumlah pemuda di Sumatera Barat itu ada sekitar dalam data BPS itu ya 1.300.380 orang. Artinya adalah 1/4 masyarakat Sumatera Barat ini adalah pemuda. Bayangkan bagaimana Sumatera Barat ini ke depannya.
Berarti benar-benar PR besar ya. Itu yang dan kita ingin itu karena memang selama ini terabaikan. Kita pergi ke dinas pemuda dan olahraga di Sumatera Barat, kita tanya, nggak ada dana pembinaan untuk pemuda. Tidak ada. Nggak ada. Kita ketemu, kita bicara di situ. Berarti dari situ ya. Itulah banyak persoalan banyak persoalan ya. Ya kita kan ingin ke depan itu jauh lebih baik gitu ya, jauh lebih baik. Menarik sekali sebenarnya Ustaz, apa yang kita bahas soal hari ini ya, bahas soal pemuda muslimin, soal pemuda dan soal politik, tapi sayang Ustaz, karena keterbatasan durasi dan ini juga video ya kan. Masyarakat juga kalau kepanjangan nanti kesian gitu. Apalagi masa pandemi, ekonomi sulit, kota banyak habis gitu, Jadi dengan berat hati kita sudahi dulu sampai sini. Semoga insya Allah kedepannya kita bisa bertemu lagi dan bisa sama-sama sharing yang bermanfaat bagi penonton yang menonton video ini. Jadi itu terima kasih. Ya, sebelum tutup, Bung Khalil, saya juga mengucapkan terima kasih. Memang wawancara ini kan wawancara yang mendadak. Iya. Dan tentu tidak utuh lah ya informasi yang kita sampaikan ini. Tapi setidaknya sudah memperjelas sekali lagi bahwa kita mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pemuda muslimin Indonesia, jadi bukan disingkat dengan PMI, tapi disingkat dengan pemuda muslim. Jadi pemuda muslim Indonesia, tapi disingkat dengan pemuda muslim, bahwa pemuda muslim ini bisa lebih banyak berkontribusi, amin, lebih bisa banyak memberikan masukan gagasan, dan kita sekali ingin membangun bahwa gini, di pilkada ini bukan arena pertempuran, bukan arena permusuhan, bukan arena saling jatuh-menjatuhkan, bahwa sekali lagi semua yang maju ini adalah yang terbaik. Kemudian pemuda muslimin ingin mengatakan bahwa tidak mungkin kan semuanya jadi bupati atau wali kota, dan tidak semuanya jadi gubernur gitu ya. Dan tentu kita harus memilih satu di antara itu yang kan kita dukung. Nah, kita saling menghormati pilihan itu. Kalau misalnya Bung Khalil memilih si A, saya memilih si B, atau pemuda memilih si B, bukan berarti pilihan Bung Khalil itu jauh lebih buruk dari pilihan pemuda muslimin. Tetapi pemuda muslimin lebih jatuh hati kepada yang dipilih. Bukan berarti bahwa yang di luar itu kita jelek, tidak gitu. Mungkin ide, pikiran dan gagasan kita lebih bertemu dengan kandidat yang kita dukung. Itu saja, bukan persoalan ini jelek, ini baik, ini lebih hebat, tidak. Bukan berangkat dari like atau dislike. Iya, bukan berangkat dari like. Kita ingin adalah, mari kita hari ini membangun pilkada ini adalah bertarung ide, bertarung pikiran, bertarung gagasan. Karena semua itu, kita semuanya menginginkan apa yang terbaik buat daerah. Ya pasti. Nah, gitu. Sekali lagi Bung Khalil, terima kasih. Dan banyak maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi untuk seluruhnya. Ya jadi terima kasih. Jadi itulah tadi hasil wawancara kita atau diskusi kita dengan Ustadz Dinal Bandoro Putih, yaitu Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia wilayah Sumatera Barat. Semoga ini bermanfaat. Saya selaku moderator mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.